Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Agen Burung Tulungagung. Pada pagi hari ini setengah siang, banyak sekali teman-teman yang WA atau tanya tentang murai batu yang harganya terus turun, kayak gitu. Jadi banyak peternak-peternak juga yang istilahnya WA pada saya, kenapa sih Om, kapan sih naiknya lagi, kayak gitu. Oke, tentang murai batu yang turun harga atau sekarang ini banyak sekali teman-teman yang mengeluh. Sebelum saya membahasnya, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya, teman-teman langsung aja bisa gabung ya. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi di sini seperti dulu murai batu itu banyak. Kalau dulu ratusan mudah hutan, cuman yang sekarang karena mudah hutan sulit, ini saya ngambil dari peternak-peternak juga yang dulu indukannya dari sini juga, kayak gitu. Jadi ada yang dititipin, ada yang langsung saya beli, tergantung petongnya. Kembali lagi pada pertanyaan teman-teman atau yang cemas, Om Sis, murai batu kenapa sih turun terus? Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, kapan mulai naik lagi, kenapa ini, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, walaupun tidak semuanya mengalami penurunan ya, dalam arti sebetulnya teman-teman, kalau terah bagus atau materi bagus, harganya saya rasa masih tinggi juga, kayak gitu. Tetapi pada umumnya karena banyaknya murai batu yang sayur dalam arti belum punya nama itu ya, biasanya penjualan sulit, dia bingung, butuh uang, akhirnya dijual selakunya, kayak gitu. Nah, di sini ada juga yang tanya, Om Sis, pakannya banyak, terus apa ya, nggak sumbut kayak gitu. Ada yang bilang gitu dengan resikonya. Oke, mungkin teman-teman yang pertama tadi ya, kenapa akhir-akhir seperti itu. Jadi sebetulnya dalam video kali ini saya bingung yang mau saya omongin apa. Saya berusaha menjawab banyak sekali teman-teman yang tanya ya, kenapa murai batu turun, kayak gitu. Yang pertama teman-teman ya, jadi ini sebetulnya turunnya itu nggak terlalu drastis sih menurut saya. Jadi seperti video saya sebelumnya ya teman-teman ya, dulu itu pernah musim ayam kayak gitu ya, murai batu harganya murah atau peminatnya ke ayam. Nah, musim ake gitu juga. Jadi ketika musim ayam peminatnya juga turun teman-teman, peminatnya turun. Nah, ayamnya redup, kembali lagi ke murai batu atau burung lain. Terus ketika rame terus turun lagi ketika musim batu-batu ake. Nah, pernah saya cerita seperti itu ya. Jadi naik turun itu sudah biasa, wong namanya penawaran dan permintaan. Jadi saking banyaknya yang apa ya jual, akhirnya harganya bisa turun kayak gitu. Apalagi pagi hari tadi teman-teman di sini ada beberapa teman kicomania tadi yang juga nawarin burung, ada yang saya terima, ada yang tidak saya terima, seperti itu. Saya juga merasakan. Jadi yang pertama faktornya itu karena banyaknya penjual ya, banyaknya yang jual. Yang pertama itu kenapa kok banyak yang jual ya, kayak gitu ya, karena butuh duit atau butuh uang. Jadi banyaknya yang jual karena butuh duit atau butuh uang. Loh, kenapa butuh uang ya? Karena kebutuhan. Yang pertama mungkin karena pandemi ya teman-teman ya, mungkin teman-teman rasa semuanya tahu. Yang pertama karena pandemi ya, pandemi itu baru, walaupun kayaknya hampir selesai, tapi efeknya banyak usaha-usaha yang sudah gulung tikar. Akhirnya yaitu tadi perekonomian seret. Ini dialami bukan cuma di burung teman-teman. Ini ayam ekor panjang. Ini dulu saya beli betinanya itu di atas 500, jantannya di atas 1 juta bibitan awalnya. Nah, sekarang ini kemarin laku itu ya cuman sepasang 1 juta, sepasang 800 kayak gitu, tergantung barangnya. Kayak gitu, padahal dulu belinya mahal, tapi karena udah balik modal ya, karena ini anakan sendiri ya nggak apa-apa lah, yang penting laku, nggak rugi kayak gitu, nggak ada ruginya kalau ternak sendiri. Seperti itu. Jadi di kambing juga, ini saya ngomongin banyak teman-teman yang jual kambing, jadi jual beli kambing atau belantik kambing ya.
itu juga mengalami sama. Sapi juga sama. Kemarin ketemu Pak D saya itu jualan sapi juga sama. Jadi tidak cuma burung saja yang terdampak pandemi ini, teman-teman. Jadi pertanyaan pertama jelas mungkin teman-teman sudah ngerasa ya, kenapa sih harganya turun? Karena banyak yang jual, banyak yang butuh duit, kayak gitu teman-teman. Terus ada lagi yang tanya, Om Sis pakannya mahal kayak gitu, EF kayak gitu. Nah sebetulnya di sini kalau pakannya mahal sih, kalau produksi lancar itu sebetulnya masih ada untungnya ya teman-teman ya, buat ngambil buat istilahnya hasil dari burung tadi. Jadi intinya walaupun pakannya jangkrik, ulet kandang itu beli, tapi kalau burungnya produk kayaknya nggak masalah kayak gitu untuk antisipasi. Terus opsi kedua untuk menghemat pakan bisa menggunakan fur lele. Nanti saya review ya teman-teman ya. Ini ngirim-ngirim aktif di dalam keropong ini. Jadi teman saya itu udah bertahun-tahun dia menggunakan fur lele. Ternyata ilmunya dari almarhum Pak D Sasongko ya, yang memakai fur lele dalam kandangnya itu. Menurut informasinya nanti saya review ke sana. Jadi menggunakan fur lele itu lebih irit. Bahkan teman saya ternak jalak itu menggunakan fur lele, produksi lancar juga mengirit biaya seperti itu. Terus selanjutnya biar harga tidak buruk-buruk amat, pemilihan burung itu penting sekali. Jadi dimana yang murah itu burung-burung sayur. Kenapa saya bilang sayur? Yang pertama belum punya nama dan di pasaran banyak sekali. Dan yang selanjutnya itu orang-orang itu hanya asal ternak kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya bilang burung sayur ya karena harganya seperti sayur, mungkin seperti itu. Karena tadi ada teman kicauannya yang baru kesini, itu dia ngobrol juga, dia anakannya harganya di atas 2 juta semua. Karena ya rata-rata itu setelah pastol itu prestasi juga. Dan dia inden-inden anakannya, mau beli anakan itu inden-inden juga. Seperti itu. Nah ini di depan ini mungkin sebagai background saja. Ini barusan ada teman kicomania tadi yang jual. Ini betina siapan, saya butuh sendiri. Nanti rencananya buat kita tangkarin, buat seneng-seneng ya kayak gitu. Nah tadi saja ada 5 orang yang nawari saya teman-teman. Cuman yang saya ambil 2. Yang pertama betina ini, yang satunya materian di dalam sana ya, Matan Prestasi. Yang lainnya yang nawari orang nggak kenal, itu saya undurkan dulu kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, sampai kapan harganya terus merosot teman-teman ya? Itu jawabannya mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi perkiraan saya ya sampai nanti perekonomian mungkin membaik ya teman-teman. Kayaknya seperti itu. Maksudnya membaik itu seperti teman-teman rasa ya ketika kebutuhan sudah terpenuhi kayak gitu. Jadi nanti otomatis harga burung juga akan naik. Untuk penurunan burung saya rasa setelah beberapa tahun sekali itu pasti ada penurunan dan kenaikan harga. Itu saya rasa sudah wajar ya teman-teman ya. Kalau diprediksi misalkan turun ya nggak turun-turun amat. Suatu misal harga murai batu nias seperti saya dalam video saya sebelumnya, dulu harganya mungkin sekitar tahun 2012-2013 ya. Harga betina mungkin kisaran 700-an ribu. Nah sekarang harga murai batu nias ya di atas 1 juta biasanya seperti itu. Tergantung barangnya juga, mungkin bisa lebih. Dan untuk harga murai batu Medan kemarin kumpul sama peternak lama tahun 90-an. Itu dulu itu waktu mungkin ya kursnya dolar juga ya, mungkin seperti itu. Jadi dulu itu pernah cuma hitungan ratusan ya teman-teman harga trotolan, dan sekarang di atas 1 juta kayak gitu. Nah kembali lagi ya pada kualitas burung teman-teman ya. Jadi banyak tuh yang ngobrol burung istilahnya murai batu trotol, non gembung kayak gitu 500 per ekor kayak gitu. Nah itu nanti yang menjadi pertanyaan, misalkan 500 non gembung jaminan itu nanti burungnya seperti apa ya saya rasa. Maksudnya yang jelas jantan dan betinanya, yang jelas ya nggak jelas ya teman-teman ya. Jadi kemarin juga ada yang kesini ya katanya sih kayak gitu 500 600 kayak gitu itu jantan. Saya rasa banyak sekali kasus yang sebelumnya seperti itu, harus hati-hati ya.
Yang pertama biasanya burung seperti itu ya nggak jelas. Maksudnya nggak jelas itu benar-benar burung, tapi biasanya betina ya mungkin ya teman-teman ya. Beli 600-700 dirawat lama betina kayak gitu. Mungkin yang pertama itu, yang kedua yang nggak jelas ya mungkin burung dari ini saya nggak berburuk sangka, mungkin nemu di mana kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang intinya teman-teman ya jangan panik aja, karena ini semua dialami menyeluruh ya, baik bisnis burung, sapi, ayam dan lain sebagainya kayak gitu. Yang jelas itu tadi, mungkin teman-teman bisa mengambil kesimpulan. Silahkan tulis di kolom komentar di rumah teman-teman berapakah harga murai batu biasa atau berapakah harga murai batu yang terah juara kayak gitu. Oke teman-teman, dalam video kali ini itu saja, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Semoga sehat selalu. Salam satu hobi.